Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat. Ada sekitar 124.000 nabi yang pernah hidup. Terkadang ada nabi yang hidup satu masa dengan nabi lainnya, dan terkadang juga mereka hidup di bawah generasi para nabi setelah masa-masa mereka tiada. Demikianlah kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan para nabi dan rasul tidaklah lain adalah untuk memberi ajaran tauhid kepada mereka yang mengingkari ketuhanan yang esa, lalu mempercayai Tuhan yang sesungguhnya tidak berhak untuk disembah. Kita tahu bahwa di antara seluruh jumlah nabi tersebut terdapat nabi-nabi yang wajib diketahui dan juga ada nabi yang tidak wajib diketahui. Namun sesungguhnya hakikat keberadaan mereka sama, yaitu menegakkan ajaran tauhid. Sungguh banyaknya sebenarnya jumlah nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah nabi. Nabi itu seluruhnya ada 124.000. Setiap nabi memiliki umat dan pengikut. Ada nabi yang memiliki pengikut paling banyak, seperti Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada nabi yang hanya memiliki pengikut yang paling sedikit, seperti Nabi Adam alaihi salam. Namun tahukah ternyata dari jumlah 124.000 nabi itu, faktanya ada seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Bahkan menurut riwayat, nabi ini pernah berjumpa dengan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah nabi itu? Di manakah dia tinggal? Nabi yang dimaksudkan di sini adalah Syamun. Beliau adalah Nabi Syamun. Dalam bahasa Ibrani beliau disebut Simson. Syamun dalam bahasa Arab artinya yang berasal dari matahari. Kisah Nabi Syamun ini tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun kisah Syamsun ini ada pada kitab Qissasul Al-Anbiya. Dalam kitab itu dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabatnya, "Apa yang membuat kamu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Beliau adalah Syamun." Dalam kitab Muhasapatul Qulub karangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul pada bulan suci Ramadan. Di dalam sarah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita mengenai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Syamun alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya Syamun Goji. Syamun alaihi salam telah dianugerahkan oleh Allah dengan kekuatan luar biasa, seperti berkebolehan melembutkan besi, mampu menewaskan binatang buas, dan berkemampuan untuk mengangkat tiang istana dan merobohkannya. Berani menentang kebatilan. Nabiullah ini menentang keras perbuatan kaumnya yang ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu Raja Israel sendiri adalah seorang yang ingkar dengan perintah Allah dan zalim terhadap rakyatnya. Sifat bongkak raja tersebut mengundang rasa benci beliau terhadap raja tersebut, sehingga menyebabkan baginda tidak henti-henti untuk berdakwah kepadanya walau dengan apa cara sekalipun. Sifat istiqomah Syamun alaihi wasallam mengundang padanya apabila beliau berjaya ditangkap setelah istrinya sendiri mengkhianatinya. Syamun alaihi wasallam pernah berkata kepada istrinya, berkenan kelemahan dirinya yang boleh dilemahkan dengan mengikat dirinya dengan rambutnya sendiri. Akhirnya Syamun alaihi salam ditangkap. Syamun alaihi salam telah disiksa dan dibutakan matanya, namun ia tidak menghalangi dirinya untuk terus berjuang menentang kebatilan. Syamun alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikembalikan kekuatan yang dianugerahkan kepadanya dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakbulkan doa baginda. Syamun alaihi salam telah menggunakan kekuatan yang diperolehnya semula dengan meruntuhkan seluruh istana, sehingga mengorbankan raja dan istri beliau sendiri. Selepas kejadian itu, Syamun alaihi salam kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Daripada kisah yang diceritakan inilah, maka datang wahyu berkenan malam Lailatul Qadar yang sama dengan keberkahan 1000 bulan. Hal ini adalah karena terdapat sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada baginda untuk mereka ikut jejak langkah Nabi Syamun alaihi salam
Baginda terdiam sejenak sebelum malaikat Jibril datang menurunkan wahyu kepada Baginda Rasulullah SAW mengenai satu malam pada bulan Ramadan, yakni malam Lailatul Qadar, yaitu barang siapa yang beribadah pada malam tersebut, pahala amalannya menyamai 1000 bulan beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.